Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afisa Rafia di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang materi pola bilangan. Yang mana materi ini itu sering banget hampir di setiap tes apapun itu pasti keluar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, tanpa panjang lebar, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, jadi saya ada sedikit tips dan trik dalam mengerjakan soal seperti ini agar teman-teman nantinya ketika mengerjakan soal seperti ini lebih efisiensi dalam hal waktu. Jadi tips dan triknya itu dari saya ada 3. Yang pertama, ketika dalam satu deret angka, antara angka yang pertama dengan angka yang selanjutnya itu semakin membesar, maka ada kemungkinan polanya kalau nggak ditambah, dikali, atau perpangkatan. Yang kedua, jika dalam satu deret angka itu antara angka yang satu dengan angka yang selanjutnya itu semakin menurun, maka ada kemungkinan pola bilangannya itu kalau nggak dikurangin ya dibagi. Dan yang ketiga, ketika dalam satu deret angka itu ada yang naik, ada yang turun angkanya, atau ada yang sama, maka kemungkinan dalam deret angka itu polanya lebih dari satu pola gitu. Jadi misalkan habis ditambah, kemudian dikurangin, kemudian dibagi, nanti ditambah lagi, dikurangin lagi, kemudian dibagi lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kuncinya 3 itu aja yang dihafalin, yang jadi acuan itu. Oke? Agar teman-teman lebih paham, kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja ya. Oke, teman-teman, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di situ ada angka 3, 5, 8, 12, dan 17. Kita mengerjakannya pakai tips dan trik yang sudah saya bilang tadi di awal. Yaitu kita lihat dulu pola bilangannya. Dari pola bilangan yang pertama ke pola bilangan yang selanjutnya, itu kita lihat angkanya semakin membesar ya. Jadi 3, ke 5, ke 8, ke 12, ke 17. Oke, benar, semakin membesar. Kalau jadi di tips dan trik tadi yang sudah saya bilang di awal, kalau semakin membesar, ada kemungkinan pola bilangannya kalau nggak ditambah, dikali, atau perpangkatan ya teman-teman. Kita coba ditambah dulu. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 5, 17, 17 tambah 6, oke, masuk akal ya teman-teman. Pola bilangannya, jadi 17 tambah 6 jawabannya adalah C, yaitu jawabannya adalah 23. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di situ ada angka 3, 6, 18, 72. Tips cara dari saya yang pertama adalah kita lihat dulu pola bilangannya kayak gimana antara angka yang pertama dengan angka yang selanjutnya. Oke, kita lihat dari angka yang pertama ke angka yang selanjutnya semakin membesar ya teman-teman. Berarti ada kemungkinan kalau nggak ditambah, dikali, atau di perpangkatan. Kalau ditambah kita coba 3 tambah 0, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 12, 18. Saya kira bukan ya teman-teman, pola bilangannya agak berantakan. Kita coba dikali. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 3, 18. 18 dikali 4. 72 ya teman-teman. Masuk akal ya teman-teman, pola bilangannya berurutan. Jadi habis dikali 1, kemudian dikali 2, kemudian dikali 3, kemudian dikali 4, dan untuk jawabannya kemudian dikali 5. Jadi 72 dikali 5 adalah 360. Oke, jawabannya ada ya teman-teman di choice. Jawabannya yang benar adalah yang A, 360. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga.
Di situ ada angka 2, 6, 5, 15, 14, 42, 41. Kalau kita perhatikan, di situ angkanya ada yang besar, ada yang kecil ya teman-teman. Jadi ada kemungkinan berarti dalam satu deret angka ini itu ada lebih dari satu pola. Kita coba dulu. 2 ditambah 6 itu 4. 4 kemudian 6 dikurangi 1, 5. 5 ditambah 10 kayaknya bukan ya teman-teman, karena polanya berantakan. Kita coba kita kali dulu. 2 dikali 3 6. 6 dikurangi 1 5. 5 dikali 3 15. 15 dikurangi 1 14. 14 dikali 3 42. 42 dikurangi 1 41. Kemudian 41 kita coba kali 3. Oke. Saya kira polanya masuk ya teman-teman. Setelah dikali 3 kemudian dikurangin 1. Jadi di situ jawabannya adalah 41 dikali 3. 41 dikali 3 adalah jawabannya 123. Jadi di situ jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di situ ada angka 8, 9, 9, 8, 10, 7. Nah, oke, kita coba satu-satu. Jadi, kalau kita lihat dari pola bilangannya, itu adalah pola bilangan campuran ya, teman-teman. Jadi, dalam satu deret angka itu ada 2 pola, lebih dari 1-2 pola. Kita coba angka 8 ditambah 1, 9, 9 dikurangi 0, 9, 9 dikurangi 1, 8, 8 tambah 2, 10. Saya kira bukan ya teman-teman. Coba kita loncat. Angkanya kita coba loncat. Yang kita blok biru, yang kita blok kuning, itu kita coba angkanya. Kita kurangin 1. 9 dikurangin 8, 1, 1. Masuk akal ya teman-teman. Kemudian yang saya garis panah biru itu ditambah 1. Oke, masuk akal ya teman-teman. Jawabannya 11 dan 6 jawabannya yaitu yang D ya teman-teman. Jadi pola bilangannya loncat satu-satu. 8 tambah 1 9, 9 tambah 1 10. Kemudian yang atas dikurangin 1 1 semua. Oke? Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Jadi di situ ada angka 8, 8, 32, 8, 9, 9, dan 36. Oke, di situ angkanya kalau saya lihat itu polanya campuran ya teman-teman. Ada yang tambah besar, ada yang tambah kecil gitu. Jadi ada kemungkinan polanya lebih dari satu pola di situ. Kita coba satu-satu. 8 ditambah 0, 8 dikali 4, 32 dibagi 4, 8 ditambah 1, 9 ditambah 0, 9 dikali 4, 36. Saya kira masuk akal ya teman-teman. Jadi polanya di situ ada 4 pola malah ya. Setelah ditambah 0 dikali 4 dibagi 4 kemudian ditambah 1 gitu ya teman-teman. Jadi 36 dibagi 4 jawabannya adalah 9. Kemudian 9 tambah 1 adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, dari contoh soal yang ke-1 sampai ke-4 itu pola bilangannya itu hanya 1 pola atau 2 pola. Nah, biasanya ada di beberapa tes itu soalnya lebih dari 2 atau 3 pola. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus nyari sabar dulu polanya sampai ketemu. Jadi baru bisa ketemu jawabannya. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Di situ ada angka 1, 8, 27, 64, dan 125.
Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin udah paham banget sama materi ini dan juga paham sama perpangkatan, mungkin akan langsung ngeh ya, oh ini soalnya jenisnya ini gitu. Oke, kita pelajari dari awal. Kita lihat dulu pola bilangannya, dari pola bilangan yang pertama ke pola bilangan yang berikutnya, ke angka yang berikutnya, itu semakin bertambah besar. Jadi ada kemungkinan kalau nggak ditambah, dikali atau perpangkatan. Coba kalau kita tambah, 1 ditambah berapa? Jadi 8, 1 tambah 7 ya. 1 tambah 7, 8. 8 ke 27 itu ditambah 19. 27 ke 64, saya kira bukan ditambah ya teman-teman. Coba kalau dikali, 1 kali 8, 8 dikali. Saya kira juga bukan dikali. Salah satunya cara terakhir kita coba perpangkatan, yaitu 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125. Kayaknya polanya bener ya teman-teman, dipangkatkan 3 semua. Oke, jadi jawaban di angka yang terakhir adalah 6 pangkat 3, yaitu 216. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Di situ ada angka 2, 3, 5, 8, 13. Oke, kita kalau lihat dari pola bilangannya, itu semakin bertambah besar ya teman-teman. Berarti ada kemungkinan kalau nggak ditambah, dikali atau perpangkatan. Kita coba ditambah. 2 ditambah 1, 3. 3 ke 5 berarti ditambah 2. 5 tambah 3, 8. 8 ditambah ke 13 itu harusnya ditambah 5. Saya kira bukan ditambah ya teman-teman, karena berantakan jadinya polanya. Coba kita kali. Kalau dikali saya kira juga bukan ya teman-teman. 2 ke 3 dikali berapa coba ya kan? Atau kalau enggak kemudian perpangkatan, saya kira juga bukan perpangkatan ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini nggak ketemu jawabannya, kita kemungkinan besar ini soalnya adalah soal jenis deret Fibonacci. Jadi apa sih teman-teman deret Fibonacci itu? Jadi deret Fibonacci itu deret angka di mana hasil penjumlahan itu adalah hasil dari penjumlahan dengan angka sebelumnya. Kita coba ya teman-teman. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 5 sama dengan 13. 13 sama 8 itu adalah 21. Ada nggak teman-teman jawabannya? Oke, ada ya teman-teman. Jadi di situ adalah jawabannya adalah yang A. Oke. Jadi teman-teman dari beberapa contoh soal tadi yang sudah saya jelaskan, agar teman-teman lebih paham lagi nantinya dalam mengerjakan soal ujian. Jadi teman-teman di sini harus sering-sering latihan soal, gitu, agar nantinya juga waktu teman-teman ngerjain soal tidak membuang waktu yang cukup lama ya, karena udah terbiasa latihan mengerjakan soal seperti ini gitu. Oke teman-teman, sekian materi dari saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Ditunggu di next video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.